Pengertian trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilah baru sering disebut rule-making function. Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang dalam peristilahan baru sering disebut rule application function. Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang dalam peristilahan baru sering disebut rule adjudication function. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintah negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintah oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balance atau saling koreksi dan saling mengimbangi. Kendati pun demikian, jalannya trias politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus, atau tanpa halangan. Kendati pun demikian, jalannya trias politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus, atau tanpa halangan. Trias politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan function ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari trias politika. Jadi, trias politika pertama kali dikemukakan oleh filsuf Inggris yang bernama John Locke dan filsuf Prancis yang bernama Montesquieu, yang pada saat itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan. John Locke mengemukakan konsepnya ini di dalam buku yang berjudul Two Treatises on Civil Government, yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari Raja-Raja Stuart dan membenarkan revolusi gemilang yang dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Nah, menurut John Locke, kekuasaan negara itu terbagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif, dan kekuasaan legislatif. Jadi, kekuasaan legislatif di sini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili. Dan sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk menjaga keamanan negara dan membuat aliansi atau yang dikenal dengan hubungan luar negeri. Nah, beberapa tahun kemudian, filsuf Prancis yang bernama Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran dari John Locke yang dituangkannya di dalam buku yang berjudul The Spirit of the Laws. Di sini Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Di sini kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi lebih ditekankan di bidang politik luar negeri, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Jadi, berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, di sini Montesquieu memandang bahwa kekuasaan pengadilan atau kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena pekerjaan Montesquieu sehari-hari adalah sebagai seorang hakim. Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan yang berlainan. Dan oleh Montesquieu, kekuasaan hubungan luar negeri atau yang disebut John Locke adalah kekuasaan federatif, Montesquieu memasukkan kekuasaan tersebut ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi dari kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Jadi, inti dari teori Montesquieu ini adalah menginginkan kemerdekaan bagi individu terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dan hal itu menurut pandangannya hanya dapat terjadi jika adanya pemisahan mutlak dari ketiga kekuasaan tersebut. Trias politika di Indonesia. Indonesia juga menerapkan teori tentang trias politika. Namun sistem penerapannya berbeda, disesuaikan dengan konteks-konteks sosial politik di Indonesia. Jika dalam konsep asli trias politika menghendaki pemisahan kekuasaan atau separation of power, Indonesia memodifikasi menjadi pembagian kekuasaan atau division of power or distribution of power tanpa menghilangkan esensi-esensi dasar teori itu, seperti perlunya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan lain-lain. Ketiga, Undang-Undang Dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan
bahwa doktrin trias politika dianut, tetapi karena ketiga undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara, bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Sistem penyelenggaraan pemerintah di negara dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Sistem penyelenggaraan pemerintah di negara kita setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah melakukan dengan sistem pemisahan kekuasaan atau yang dikenal dengan separation of power dalam prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD. DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pemerintah. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun demikian, setiap rencana undang-undang atau RUU harus dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, sehingga terdapat keseimbangan. Sedangkan DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Trias politika yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945, di mana kekuasaan tersebut yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu DPR, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berarti DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu Presiden, pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, memegang kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, yang berarti memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan penjelasan mengenai trias politika, secara umum trias politika di Indonesia ada beberapa fungsi dan tujuan negara yang diuraikan secara lebih jauh. Selain pembagian kekuasaan menurut fungsinya yang berkaitan dengan konsep trias politika, negara juga mempunyai fungsi dan tujuan yang lain. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari suatu negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, atau bonum publicum, common good, dan commonwealth. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke 2.4 prinsip check dan balance. Upaya pengawasan dan keseimbangan antara badan-badan yang mengatur trias politika memiliki prinsip-prinsip dengan berbagai macam variasi. Misalnya, yang pertama, the four branches. The four branches terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media. Mengapa ada media? Di sini media digunakan sebagai bagian kekuatan demokrasi keempat, karena media memiliki kemampuan kontrol dan memberikan informasi. Yang kedua, di Amerika Serikat, tingkat negara bagian menganut trias politika, sedangkan tingkat negara adalah bagian yudikatif. Kemudian yang ketiga, di Korea Selatan, dewan lokal tidak boleh intervensi. Sementara itu, di Indonesia, trias politika tidak ditetapkan secara keseluruhan.
legislatif diisi dengan DPR, eksekutif diisi dengan jabatan presiden, dan yudikatif oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penerapan konsep trias politika di Indonesia sebelum amandemen. Dapat dipahami bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen terdiri dari 6 lembaga negara. Yang pertama, MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing mempunyai kekuasaan dan peranan yang terbagi menjadi 3 kelompok kekuasaan yang disebut trias politika. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pembuat undang-undang berdasarkan Undang-Undang 1945, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang membuat undang-undang tersebut, dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat bertugas untuk menyetujui dari rancangan undang-undang tersebut. Kedua, kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, di mana Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini yang memegang kekuasaan Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan yang berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang yang berhak atau yang sudah ada di yang diberikan pada badan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatif adalah yang memutuskan semua perkara yang berdasarkan Undang-Undang 24 sebelum amandemen. Selanjutnya, kekuasaan konsultatif adalah kekuasaan yang memberikan nasihat pertimbangan eksekutif selaku pelaksana undang-undang yang dilakukan yang sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Selanjutnya, kekuasaan eksamiatif adalah kekuasaan pemeriksaan keuangan atau yang sekarang ini disebut adalah BPK. Bertolak dari uraian tersebut, maka pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Republik Indonesia ini berdasarkan konsep trias politika, adanya pembagian kekuasaan, fungsi, dan peranan masing-masing. Lembaga pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sesudah amandemen ada 7, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. Berdasarkan ajaran trias politika, membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sesudah amandemen adalah Presiden. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pembuat undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang 1945 sesudah amandemen, kekuasaan legislatif terdiri dari 3, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dan berhak memberi pengadilan kepada rakyat. Badan yudikatif yang berkuasa memutuskan perkara, memberi hukuman kepada setiap pelanggaran undang-undang yang telah dijalankan. Badan yudikatif berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keempat adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif di Indonesia berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 1945 adalah BPK. Bab 3 penutup. Kesimpulan, trias politika adalah paham kekuasaan yang digulirkan filsuf. Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke
tahun 1632 sampai 1704, dan Montesquieu pada tahun 1684 sampai 1755. Terdiri dari 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di era modern ini dapat terlihat bahwa teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu lah yang dapat diterima. Pasalnya, Montesquieu tidak mengunggulkan satu lembaga. Tiga lembaga negara yang menjalankan fungsi berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bekerja secara terpisah dan melakukan kontrol satu dan lainnya dengan check and balance. Legislatif diharapkan dapat menghasilkan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan rakyat. Lembaga legislatif dengan klaim wakil rakyat akan mengkoreksi kebijakan pemerintah. Lembaga eksekutif akan memperhatikan rakyat sepenuhnya, karena jika tidak, rakyat tidak akan memilih mereka. Yudikatif pun diharapkan mandiri dan independen untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi. Tapi dalam penerapannya di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena sistem KKN yang mendarah daging di Indonesia, sehingga diharuskan menambah lembaga untuk mengontrol keadaan tersebut. Mengenai sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, trias politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Penerapan konsep trias politika tersebut tidak secara absolut. Saran, pembagian kekuasaan merupakan hal yang bermanfaat bagi jalannya pemerintahan yang efektif dan yang lebih adil. Walaupun pemisahan kekuasaan secara absolut sulit dijalankan, pemerintah harus tetap bekerja keras untuk menjalankan pemisahan kekuasaan yang ada. Indonesia harus menjalankan pemerintahan yang bersih. Itu merupakan upaya pemerintah dalam menjamin tegaknya hak suatu negara. Mengawasi ketiga lembaga yang berfungsi secara terpisah tersebut, maka pemerintah harus giat melakukan check and balance, hingga fungsi dan tujuan utama dari negara untuk memakmurkan rakyatnya dapat terwujud.